Dari zaman itu ada satu peristiwa yang sangat berat yang harus ditanggung umat Islam, dan ini bagian dari kecelakaan besar bagi umat Islam, yaitu akan terjadi pemurtadan besar-besaran oleh Dajjal. Baginda Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan, justru Dajjal itu muncul di saat mimbar jarang menyampaikan tentang Dajjal. Ini sudah sangat langka sekali. Jarang ustadz-ustadz, ya, apalagi ceramah-ceramah di publik yang ribuan jamaahnya hampir tidak pernah bicara tentang risiko-risiko akhir zaman. Yang ada tema-temanya meninabobokan. Meninabobokan itu temanya bagaimana kita mendapat hidup berkah, doa untuk mencari rezeki, begitu-begitu saja temanya, ya. Karena itu yang paling laku memang. Di mana semua orang sekarang sudah terseret dengan hubu dunia. Bahkan banyak tujuan di Ka'bah itu, ya, ketika berhaji, berumrah itu, kebanyakan doanya urusan dunia. Ya. Nah, maka Nabi Muhammad SAW benar, dan ini kebenaran ini dikonfirmasi oleh mubasyirat-mubasyirat yang muncul. Yang pertama, informasi pertama, alhamdulillah kita sudah menguji yang ketiga kali ini dengan cara dan orang yang berbeda tentang posisi Hajar Aswad Ka'bah. Dan ternyata pengujian yang dilakukan satu oleh Mas Tontowi, ya, apakah benar apa yang disampaikan sebelumnya oleh timnya Mas Fajar itu benar? Maka Mas Tontowi mengadakan penelitian. Sekarang lagi ada di Google Map. Di Google Map saya lagi sedang melihat Ka'bah dari atas. Kemudian akan saya pencet di ujung sini. Nah, di ujung sini, di ujung sudut sini, ini Hijir Ismail ya. Di Hijir Ismail itu saya akan pencet di situ. Kemudian saya akan pencet di bawah ini di bagian drop pin. Di situ akan keluar item-item ini. Salah satu itemnya adalah measure distance. Kalau kita klik, nah measure distance kan, ini akan keluar garis biru ke arah mana aja untuk menunjukkan jarak. Nah, tapi yang saya inginkan di sini adalah kalau misalnya garis ini saya teruskan hingga ke Bukit Lebah, apakah itu akan benar-benar lurus dengan arah timur? Ke arah sini. Apakah nanti akan garis lurus ini, ataukah menceng ke sini, ataukah menceng sini, atau malah ke sini? Itu. Jadi dari titik yang saya taruh di sana, saya akan coba ini lanjutkan ke Bukit Lebah di Ciater ya. Ini saya sudah mempetakan bahwa Bukit Lebah itu ada di sini. Nah, sudah saya petakan, saya taruh titik keduanya di sini, kemudian saya klik yang di bawah biru itu plus, supaya ini letaknya tidak berubah. Oke, saya klik plus. Nah, setelah diklik plus, dia akan menunjukkan ke titik berikutnya. Nah, di sini saya akan kembali ke Ka'bah. Saya akan lihat apakah benar garis yang dibuat oleh garis pertama itu benar-benar menunjukkan arah timur dari Ka'bah, yaitu ke sudut satunya dari Ka'bah. Mari kita periksa bersama-sama. Nah, ternyata subhanallah, garis pertama itu memang benar-benar menunjukkan lurus arah timur dari Ka'bah. Ini satu sinyal yang baik yang menambah keyakinan kita. Lalu yang berikutnya dilakukan oleh tim Mas Fajar sendiri atas permintaan saya. Saya sampaikan, Mas Fajar tolong bisa tidak dihitung sampai ke derajatnya. Berapa sebetulnya posisi derajat, lintang derajat, posisi di sini. Maka Mas Fajar meminta timnya, kebetulan beliau ini kan salah satu pejabat di Pemda Padang ya. Beliau minta ke anak buahnya yang punya kemampuan di bidang geologi dan juga pemetaan. Alhamdulillah juga demikian, bahwa Bukit Lebah benar-benar bagian dari yang terlintasi garis presisi arah timur atau Hajar Aswad. Ya. Sebelumnya Mas Fajar menyatakan sebelum sampai ke Bukit Lebah, garis Hajar Aswad ini ya, itu masuk ke kawasan Banten, ke kawasan Jakarta, ke kawasan Bandung, ke kawasan Subang kita di sini ya.
lalu Sumedang, Banjar, terus sampai ke Jawa, kalau tidak salah daerah Purwokerto juga masuk gitu, ya. Dan langsung ke laut. Jadi dengan dua pengujian lagi nih, alhamdulillah kita di posisi yang benar, dilalui oleh garis Hajar Aswad. Kemudian, rekan sekalian, dengan informasi ini, seperti yang sudah disampaikan informasi sebelumnya, artinya benarlah terkonfirmasi bahwa insya Allah kebangkitan umat Islam itu dari Indonesia. Diawali ya, triggernya. Yang memulai. Dan itu wajar, sangat wajar. Secara baik itu dari sisi pandangan politik, dari sisi pandangan kemungkinan-kemungkinan lain lah, ya. Sangat wajar dari Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini adalah negara yang sangat demokratis, bicara tentang perbedaan di sini bebas, bahkan pendapat-pendapat yang nyeleneh pun bebas di sini, ya, tidak terlalu seketat di Brunei, di Malaysia, apalagi di negara Timur Tengah, ya, yang gampang menangkap para aktivis pergerakan khususnya Islam. Di Indonesia itu paling dahsyat, negara yang paling aman. Yang penting tidak angkat senjata, itu. Anda mau ngomong apa saja bebas. Di sini malah caci maki presiden aja bebas. Ya. Bahkan sebetulnya Pak Jokowi tidak berharap ada yang ditangkap. Sebetulnya kalau banyak ada beberapa kan dibebaskan. Karena Pak Jokowi bilang udah bebaskan saja. Karena mungkin insya Allah beliau paham bahwa yang terbaik memang kita memberi ruang kebebasan. Walaupun tentu ada batas-batasnya. Jadi wajar dari Indonesia memiliki satu kebebasan bergerak masyarakat. Sehingga menjadi trigger bagi kebangkitan Islam di dunia. Sangat wajar. Di Pakistan walaupun negara Islam tidak bebas. Di sana itu kadang-kadang saling bunuh-bunuhan. Karena berbeda pendapat. Ya. Di sini kita dengan kelompok Syiah bebas, dengan kelompok-kelompok lain yang dianggap oleh Ahlus Sunnah ini aliran-aliran yang aneh-aneh pun bebas. Nah, oleh Ahlus Sunnah ini aliran-aliran yang aneh-aneh pun bebas. Nah, jadi insya Allah pemetaan ini tepat ke Republik Indonesia. Itu membelah hampir setengahnya Pulau Jawa kan. Dan ini cocok dengan prediksi para raja-raja dulu. Misalnya